Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku SMP Budi Cendekia Islamic School yang Miss Ana cintai dan banggakan. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat ya. Welcome di tahun ajaran 2020-2021. Yang tahun ajaran ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita berdoa ya, agar pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa bertatap muka kembali. Oh iya, sampai lupa menyapa calon siswa kelas 7 SMP BCI School. Selamat bergabung di sekolah kami tercinta. Untuk anak-anakku kelas 7. Tak kenal maka tak sayang. Makanya kenalan dulu yuk. Saya Miss Sugestiana. Kalian bisa memanggil saya dengan Miss Ana. Miss Ana mengajar matematika. Yang tahun ajaran ini, Miss Ana diamanahkan untuk mengajar matematika kelas 9. Dan Miss Ana juga diamanahkan untuk membantu Miss Yuni sebagai koordinator bidang kurikulum. Semoga kita bisa cepat berjumpa ya, agar tak ada lagi jarak di antara kita. Oke nak, tidak berpanjang kalam lagi. Di video ini, Miss Ana akan menyampaikan materi tentang peraturan akademik tahun ajaran 2020-2021 yang harus diketahui oleh seluruh siswa-siswi SMP Budi Cendekia Islamic School. Tahun ini ada yang berbeda nih. Jadi, sebelum Miss Ana menyampaikan peraturan akademik, Miss Ana akan memperkenalkan dulu program layanan sistem kredit semester yang akan dilaksanakan oleh anak-anakku kelas 7. Miss Ana mau sapa dulu ya untuk anak-anak kelas 7. Hai kelompok 7 Alexandria, 7 Andalusia, 7 Cordova, 7 Granada, dan 7 Istanbul. Alhamdulillah ada 5 kelompok ya tahun ini. Nah, mari kita lanjutkan. Pasti kalian akan bertanya-tanya nih, apa sih SKS itu? Kalau beban belajar itu apa? Pola 6 semester dan 4 semester bedanya apa ya? Pembelajaran di layanan SKS itu kayak gimana sih? Dan lain sebagainya. Sekarang, Miss Ana akan menjelaskan secara global pertanyaan-pertanyaan yang tadi ya. Yang pertama, apa sih SKS itu? Sistem kredit semester atau biasa disingkat sebagai SKS adalah bentuk penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan jumlah beban belajar atau mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan atau kecepatan belajar. Pada prinsipnya, penyelenggaraan SKS di SMP BCI School ini adalah yang pertama, peserta didik menentukan sendiri beban belajarnya atau mata pelajaran yang diikuti pada setiap semester. Yang kedua, peserta didik yang berkemampuan dan berkemauan tinggi dalam belajar dapat mempersingkat waktu penyelesaian studinya dari periode belajar yang ditentukan dengan tetap memperhatikan ketuntasan belajarnya. Yang ketiga, peserta didik didorong untuk memberdayakan dirinya sendiri dalam belajar secara mandiri. Dan yang keempat, peserta didik dapat mengatur strategi belajar dengan lebih fleksibel. Sekarang, apa sih kelebihan dari sistem SKS ini? Kelebihan yang pertama adalah sekolah dapat melayani kebutuhan dan potensi peserta didik yang beragam dalam hal kecepatan belajar, potensi dan kebutuhannya, dan yang ketiga adalah minatnya terhadap mata pelajaran. Kemudian yang kedua, dapat memaksimalkan hasil belajar peserta didik. Nah, dan juga dapat melayani peserta didik yang memiliki kecepatan belajar di atas rata-rata secara alamiah sehingga dapat mempersingkat waktu penyelesaian studinya. Jadi, bisa sampai 2 tahun nih untuk penyelesaian studinya.
Nah, kelebihan SKS yang ketiga adalah dapat memudahkan guru melayani peserta didik yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang keempat, dapat meningkatkan kemandirian peserta didik. Nah, pertanyaan yang kedua tadi adalah, apa sih beban belajar itu? Beban belajar itu adalah keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam 1 minggu, 1 semester dalam 1 tahun ajaran. Beban belajar dengan sistem SKS ini memberi kemungkinan untuk menggunakan cara yang lebih variatif dan fleksibel sesuai dengan kemampuan bakat dan minat peserta didik. Nah, beban belajar ini digunakan bukan lagi jam pelajaran, tetapi satuan kredit semester atau biasa kami singkat sebagai SKS. Program layanan SKS ini di SMP Budi Cendekia Islamic School terdiri dari 2 layanan, yaitu program layanan 4 semester dan program layanan 6 semester. Terus, apa ya bedanya program layanan 4 semester dengan 6 semester? Bedanya adalah, kalau kita lihat, untuk satu SKS sama-sama 40 menit kegiatan tatap muka. Tatap muka apa ya, Miss? Tatap muka adalah kegiatan belajar mengajar, seperti diskusi, tanya jawab, atau presentasi. Nah, biasanya dilakukan di kelas. Nah, kalau tahun ini kita lakukannya via daring, ya. Kemudian 1 semesternya, kalau untuk 4 semester membutuhkan 45 SKS, tapi kalau 6 semester membutuhkan 38 SKS. Berarti lebih banyak untuk yang 4 semester ya. Kemudian, studi dilakukan selama 2 tahun nih untuk 4 semester. Jadi kalian 2 tahun sudah bisa lulus dan bisa masuk ke jenjang berikutnya, yaitu masuk ke SMA. Kemudian untuk 6 semester, studi dilakukan selama 3 tahun, yaitu sama seperti kakak-kakak kelas 8 dan 9. Mereka melakukan studi di SMP-nya selama 3 tahun. Nah, sekarang pasti kalian penasaran kan, syaratnya apa sih untuk masuk ke kelas 4 semester? Syarat kenaikan 6 semester ke 4 semester adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki rata-rata nilai rapot semester 1 lebih besar sama dengan 95. Yang kedua, hasil tes komitmen dan motivasi belajar tinggi. Yang ketiga, memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik karena guru yang mengajar di kelas 4 semester menggunakan bahasa Inggris aktif. Yang keempat, mengikuti matrikulasi sejumlah SKS yang tertinggal dari 38 SKS ke 45 SKS. Jadi kalian harus mengejar 7 SKS lagi untuk bisa masuk ke kelas 4 semester. Nah, untuk matrikulasi ini biasa dilaksanakan pada libur semester 1, yaitu pada bulan Desember. Jadi untuk kalian yang mau masuk ke 4 semester dan untuk studi 2 tahun, silakan ya mempersiapkan syarat-syarat berikut ini. Nah, sekarang kita masuk ke intinya nih, yaitu peraturan akademik di SMP BCI School yang harus diketahui oleh seluruh siswa SMP BCI School. Yang pertama yang misalnya akan bahas adalah tentang kehadiran. Karena kehadiran ini juga sebagai bahan pertimbangan untuk kenaikan kelas. Yang pertama adalah minimal 90% hadir dalam 1 semester. Jadi misalnya pada 1 semester hari belajar efektifnya ada 100 hari. Jadi kalian harus bisa memenuhi minimal 90 hari hadir ya dalam 1 semester. Kemudian yang kedua adalah wajib mengikuti kegiatan outdoor learning activity. Nah, untuk kegiatan ini pada saat sebelum pandemi kegiatannya sih asik banget ya. Banyak pengalaman yang kalian dapatkan. Nah, untuk kakak-kakak kelas yang sudah melaksanakan ini, itu mereka
sangat enjoy ya, sangat menikmati kegiatan ini karena memang banyak pengalaman yang mereka ambil ya. Terus yang ketiga adalah wajib mengikuti ekskul pramuka. Nah, untuk ekskul pramuka ini akan diberitahukan selanjutnya karena mungkin saja bisa melalui daring ya. Nah, yang keempat, wajib meresume minimal 6 buku untuk satu semester. Jadi kalian tetap literasi nih, dan kalian nanti akan diberikan buku jurnal literasi. Untuk meresumenya silakan kalian tulis ya, silakan kalian isi di buku jurnal literasi itu, dan nanti kita akan diperiksa langsung oleh guru mata pelajaran bahasa Indonesia sebagai nilai tugas ya. Nah, ada kehadiran, pasti juga ada ketidakhadirannya. Ketidakhadiran ini peserta didik tidak hadir karena sakit atau izin harus menginfokan ke wali kelas. Kalau yang lebih dari 2 hari, sakit atau izinnya silakan menginfokan ke wali kelas melalui WhatsApp atau bisa datang langsung ke sekolah. Ya. Kemudian jam belajar. Jam belajar pada masa pandemi ini yaitu kita mudah belajar dengan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Itu kita mulai pukul 7.30 sampai jam 12. Nah, tapi kalian tetap melaksanakan ikhtiar menyanyikan lagu Indonesia Raya dan tadarus Quran. Jadi kalian harus sudah siap pukul 7 ya. Pukul 7 kalian harus sudah siap, belajarnya baru mulai pukul 7.30. Jadi Senin sampai Jumat kegiatan ikrar, tadarus dan menyanyikan Indonesia Raya juga harus dilaksanakan. Jadi Miss Ana minta tolong nih untuk kelas 7, 8, dan 9 silakan kalian buat struktur kelasnya yang terdiri dari ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, bendahara, kemudian PJ Tadarus dan PJ Ikrar secara bergantian ya, supaya semuanya ikut andil dalam kegiatan ini. Nah, kemudian yang berbeda di PJJ sebelumnya, di PJJ bulan Maret sampai bulan Juni, yaitu untuk tahun ajaran 2020-2021 peserta didik selama PJJ diwajibkan menggunakan seragam sekolah sesuai dengan ketentuan berlaku. Untuk kakak kelas 8 dan 9 mungkin sudah hafal ya untuk seragam-seragam yang digunakannya. Nah, ini bisa perkenalkan untuk adik-adik kelas 7-nya. Ketentuan seragam SMP BCS School untuk seragam hari Senin yaitu baju seragam putih-putih ya, dilengkapi dengan topi dan dasi dan juga ikat pinggang ya. Ini harus sudah rapi seperti ini ya. Kemudian seragam Selasanya yaitu baju putih biru dengan kemeja putih dan rok atau celana biru dilengkapi dengan dasinya. Kemudian ini untuk seragam hari Rabu yaitu seragam pramuka dilengkapi dengan pacu dan topi. Kemudian seragam hari Kamis yaitu baju batik dan bawahan celana atau rok warna putih. Nah, kemudian untuk seragam Jumatnya yaitu seragam muslimah yang laki-laki seperti baju koko, yang perempuan seperti tunik ya. Nah, berikut adalah seragam olahraga yang bisa kalian gunakan saat jam pelajaran olahraga. Gimana sih sistem penilaiannya? Penilaian untuk kurikulum 2013 ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah penilaian sikap, yang kedua adalah penilaian pengetahuan, yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Nah, penilaian sikap ini harus minimal baik di setiap mata pelajaran dengan indikator sebagai berikut. Selama masa PJJ ini sangat berlaku ya. Yang pertama adalah tidak menjadi plagiat atau mengambil atau menyalin karya orang lain. Kemudian yang kedua adalah disiplin selama proses pembelajaran. Jadi kalian harus masuk sesuai jam pelajaran yang sudah diberikan ya. Jangan ngaret-ngaret, harus sesuai dengan waktunya. Yang ketiga adalah tepat waktu dalam pengumpulan tugas. Jangan ditunda-tunda. Kalau memang sudah diberikan deadline, langsung dikerjakan dan langsung dikumpulkan biar tidak menumpuk di akhir nanti ya. Sekarang yang keempat adalah
mengerjakan tugas individu dengan baik. Yang kelima, aktif bertanya atau menjawab pertanyaan selama proses pembelajaran. Nah, ini biasanya jadi nilai tambah ya bagi guru-guru. Nah, bagi anak-anak yang sering bertanya, nanti nilai poinnya ditambahkan ya. Jadi kalian harus aktif bertanya. Nah, yang terakhir adalah berperilaku dan berbicara dengan sopan. Penilaian yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan terdiri dari penilaian harian, penilaian tugas, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Nah, untuk program layanan sistem kredit semester akan ada semester pendek yang akan dilaksanakan pada bulan Desember dan bulan Juni, yaitu pada akhir semester 1 dan semester 2. Semester pendek ini buat siapa sih? Nah, semester pendek ini adalah untuk perbaikan bagi anak-anak yang masih nilainya belum mencapai KKM sekolah. Ya, jadi kalian bisa perbaikan pada bulan Desember atau akhir semester 1 dan akhir semester 2. Nah, penilaian yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan terdiri dari penilaian proses dan hasil karya proyek kegiatan di setiap mata pelajaran. Contohnya seperti pada mata pelajaran IPA biasanya proyek yang dilakukan adalah seperti praktikum di laboratorium ya. Kemudian pada materi pelajaran SBK itu seperti menyanyi atau memainkan alat musik dan masih banyak lagi. Oke, anak-anakku SMP Negeri Cendekia Islamic School, sekian penjelasan dari Miss Ana. Kurang lebihnya Miss Ana mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang Miss Ana sampaikan bermanfaat buat anak-anak semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.